Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan TVNet Bojonggede. Kali ini TVNet Bojonggede akan menginformasikan di Kecamatan Kemang, sosialisasi jalan tol. Silakan para penonton TVNet Bojonggede untuk subscribe, like, komentarnya supaya selalu mendapatkan video-video terbaru dari TVNet Bojonggede. Oke, para penonton TVNet Bojonggede, mari kita langsung mengikuti perkembangan tol di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Kemang. Bersama-sama penjelasan dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk jalan tol Bogor Ring Road Depok Antasari, dalam hal ini Junction Salabenda, jalan tol Bogor Ring Road dan jalan tol Depok Antasari yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kantor Pengadaan Kabupaten Bogor 1, Ibu Rosdista Dewi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Berdiri juga ya. Baik, Mas, di mekanismenya ya. Iya. Nanti kita lihat dulu mekanisme. Nah, ini yang akan kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu, saya berdiri ya supaya kelihatan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih yang saya hormati Pak Camat yang sudah hadir pada kegiatan pagi ini. Pak Rudi dari Marga Sarana Jabar, terima kasih atas kehadirannya. Pak Kadir, Pak Kanjaya, Pak Bambang, dari Putriana ya, dari PPK. Kemudian di depan kita juga ada Satgas B, Satgas A, dan Bapak Ibu pihak yang berhak. Terima kasih atas keringanan langkah Bapak Ibu menghadiri undangan kami dalam giat sosialisasi, kegiatan inventarisasi, identifikasi pembangunan jalan tol Junction Salabenda ya, jalan tol Depok Antasari dan Bogor Ring Road. Agak panjang ya Bapak Ibu judulnya, tapi intinya ini adalah junction ini. Mungkin secara teknis sebenarnya Pak Rudi yang berhak menyampaikan, tapi ini adalah menghubungkan antara tol Bogor Ring Road dengan tol Depok Antasari yang juga pada kali ini juga sedang kita laksanakan ya Bapak Ibu. Jadi Bogor Ring Road 3B sedang kita laksanakan, kemudian tol Depok Antasari juga sedang kita laksanakan dan sedang tahap musyawarah dan pemberian uang ganti kerugian. Bogor 3B juga akan dilaksanakan tahap musyawarah penetapan bentuk di minggu ini. Nah, untuk Bapak Ibu pihak yang berhak yang terkena Junction Salabenda ini baru tahap sosialisasi ya. Nanti ada kegiatan inventarisasi identifikasi. Kenapa baru sekarang? Karena tadi sudah 1 tahun, sudah ulang tahun ya Bapak Ibu ya. Dulu sempat dengan tim dari Pemprov ya untuk melakukan sosialisasi pendataan awal dan konsultasi publik sebelum terbitnya Penlog. Nah, Penlognya terbit di tanggal 27 Juni ya, Mira. 27 Juni 2023. Penlog terbit itu mekanismenya Pak Bambang dari instansi yang melakukan tanah Kementerian PUPR itu mengajukan permohonan pelaksanaan ke Kanwil. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Agak buram ya. Tapi intinya ini mekanisme tahapan pelaksanaan setelah keluar Penlog. Yang nanti tahapan ini akan kita laksanakan ya dari awal setelah Kementerian PUPR mengajukan permohonan pelaksanaan ke Kanwil BPN di Bandung, maka terbit penugasan dari Kanwil ke Kepala Kantor Pertanahan Bogor 1 karena lokasinya ada di wilayah Kabupaten Bogor 1. Nah, kenapa ditugaskan? Karena memang untuk efektivitas ya, efisiensi, jadi ditugaskanlah kami Kantah Bogor 1 untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah ini
ya untuk Johnson Salabenda. Jadi setelah ada penugasan di tanggal 29 September kemarin, Ibu Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Ibu Kakan, membentuk tim pelaksana pengadaan tanah, ya, yang terdiri dari berbagai sinergi, ya, dari Pemda. Di situ ada Pak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, ya. Kemudian ada Kepala Dinas PUPR, ada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, ada Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman BPKPP, itu semua dari Pemda ada. Selain dari pejabat yang ada di kantor pertanahan Bogor 1, termasuk Pak Camat wilayah setempat, dalam hal ini Pak Camat Kemang, itu juga merupakan anggota P2T, dan Pak Kades juga anggota P2T. Jadi setelah ada penugasan dibentuk SK pelaksana tanggal 5 Oktober 2023 kemarin, kemudian Ibu Ketua menyusun Satgas A, Satgas B. Satgas A nanti itu akan membidangi pengumpulan data fisik, ya, terhadap bidang tanah Ibu. Data fisik apa? Yang dilakukan pengukuran pemetaan, ya, pengukuran pemetaan batas keliling lokasi, kemudian pengukuran pemetaan bidang per bidang dari tanah Bapak Ibu yang terkena. Hasilnya itu nanti akan dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah. Nanti akan memuat selain subjek hak, objek hak, luas secara surat, ya, luas hasil pengukuran, kemudian luas yang terkena, dan sisa tanahnya berapa. Itu nanti akan termuat dalam peta bidang tanah namanya, ya Bapak Ibu. Nah, udah di posisi itu, ya, Satgas A, Satgas B. Kemudian Satgas B nanti akan bertugas untuk pengumpulan data yuridis Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan Pak Camat atau Pak Lurah, ya, yaitu bukti kepemilikan. Jadi nanti Satgas B akan turun ke lapangan juga untuk mengidentifikasi, menginventarisasi nama, subjek haknya siapa, ya. Kemudian akan mengumpulkan KTP, di situ ada nomor induk kependudukan. Kemudian akan mengumpulkan bukti kepemilikan, ya, apa bukti kepemilikan Bapak Ibu terhadap bidang tanah itu, apa hubungan hukum dari Bapak Ibu terhadap objek tanahnya. Itu bisa saja, kalau belum bersertifikat, bisa akte jual beli, bisa segel, bisa bentuk lain. Misalnya apa? Saya belum bersertifikat nih, tapi yang ada cuma segel. Mangga, nanti Satgas B akan menginventarisasi semua bukti kepemilikan Bapak Ibu, baik bentuknya sertifikat, AJP, segel, atau surat waris, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu siapkan untuk dikumpulkan, fotokopinya saja dulu, ya. Kemudian akan menginventarisasi, mengidentifikasi pemanfaatan tanahnya apa. Kemudian akan menginventarisasi, identifikasi bangunan, tanaman, tegakan, ya, baik yang ada di atas bumi maupun yang ada di dalam bumi. Di dalam bumi apa? Misalnya sumur, ya, kemudian septic tank, kemudian kalau Bapak Ibu punya bunker, siapa tahu Bapak Ibu punya bunker, ya, menyimpan apa, ya Bu? Menyimpan harta karun warisan. Itu, ya. Jadi nanti sampaikan ke Satgas yang turun, semua akan diinventarisasi, identifikasi, termasuk pembebanan hak terhadap bidang tanah Ibu. Jika bidang tanah Ibu bukti
bukti kepemilikannya dijaminkan di bank. Ya, informasikan kepada kami Satgas supaya itu tercantum di daftar nominatif. Jangan ada yang kelewatan, jangan ada yang terlewat. Makanya nanti ada surat pemberitahuan mungkin sudah sampai kepada Bapak Ibu. Nanti Satgas A dan Satgas B akan turun tanggal 30 Oktober sampai dengan 8 Desember. Itu bertahap ya. Nanti koordinasi dari RT mana dulu dengan Pak Kades dan tim. Jadi supaya Bapak Ibu siap di tempat. Sampaikan kalau misalnya itu juga sampaikan saja. Ya, nanti biar diinventarisasi, diidentifikasi oleh Satgas. Karena Bapak Ibu, nanti hasilnya akan dituangkan dalam daftar nominatif. Ya, nanti hasilnya dari Satgas APBT dan dari Satgas B daftar nominatif itu akan diumumkan. Hasilnya akan diumumkan Bapak Ibu selama 14 hari. Ya, jadi selama 14 hari itu nanti Bapak Ibu kami beritahu untuk melihat pengumuman di kantor desa atau kantor kecamatan atau di lokasi pembangunan. Nanti Bapak Ibu tolong dilihat pengumuman itu selama 14 hari akan ditempel. Jadi Bapak Ibu kalau sudah diteliti ada kekurangan, ada tidak tepat baik luasan tanah atau luasan bangunan ataupun hasil inventarisasi tanaman kurang, ataupun misalnya sumur Bapak Ibu kurang, ya mungkin saja ada sumurnya 2 tertulis 1, ada listrik yang ditempel misalnya yang terpasang 1.300 tertulis 900. Nah itu mungkin saja ya ada yang terlewat atau salah. Jadi tolong Bapak Ibu diteliti, dilihat. Jika memang masih salah, silahkan Bapak Ibu mengajukan keberatan secara tertulis ditujukan ke Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Johnson Salabenda ya di Kantor Pertanahan Bogor 1. Sampaikan bahwa misalnya luasan kurang, bangunan kurang, tanaman kurang ya. Karena apa? Karena itu nanti akan menjadi dasar penilaian Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kami inginnya P2T bahwa sudah clear terhadap inventarisasi fisik ya. Saat pengumuman kemudian ada keberatan, ada penanganan keberatan itu sudah clear di situ. Jadi karena akan menjadi dasar penilaian. Jadi kalau masih ada nanti kurang-kurang, pas dinilai pasti nanti nilainya jadi berkurang kan. Walaupun nanti tidak menutup kemungkinan jika sudah dinilai dan kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu hasil penilaian itu, tapi komponennya masih ada yang tertinggal, itu pun tetap dipersilahkan untuk bersurat ke Ketua Pelaksana. Gitu ya, diperbaiki terus sampai bahwa komponennya tidak ada yang tertinggal. Gitu ya, tapi saya khususnya di sini menginginkan bahwa tentang ukuran ataupun hasil inventarisasi itu sudah final di penanganan keberatan paling tidak ya. Nah, karena PBT dan daftar nominatif ini akan kami sampaikan ke KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Penilai publik itu dulu ya. Jadi penilai publik ini adalah yang bersifat independen, yang pelaksanaannya, pengadaannya dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, yaitu dalam hal ini Kementerian PUPR. Kemudian nanti setelah ada diajukan ke Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk ditetapkan sebagai penilai untuk bidang tanah Bapak Ibu ya. Nah hasilnya mereka itu akan melakukan juga turun lapang selama 30 hari ya di bidang tanah Ibu. Kalau secara fisik pasti patokannya daftar nominatif
PT. Tapi tadi disampaikan Pak Camat juga, ada kerugian fisik, ada kerugian non-fisik. Kerugian fisik terhadap tanah, bangunan, tanaman, tegakan. Kerugian non-fisik, itulah yang harus wawancara. Jadi nanti KJPP akan turun, pasti akan mewawancarai Bapak Ibu. Ya, terkait misalnya kalau rumah tinggal, itu ada kerugian solatium. Berapa lama Bapak Ibu sudah menempati rumah tersebut? Itu ada penilaiannya. Maksimal 30 tahun sudah menempati. Itu ada nilainya, nilai maksimal. Ya. Nanti Bapak Ibu silahkan tanyakan sedetil-detilnya ke KJPP yang akan turun ke lapangan ke tempat Bapak Ibu. Kalau kerugian usaha Bapak Ibu ada toko, ada warung, ya silahkan sampaikan. Nanti itu ada kerugian premium yang akan dinilai. Tapi mungkin KJPP juga tolong dibantu. Penghasilan Bapak Ibu itu untuk mulai dibukukan. Berapa penghasilan Bapak Ibu sebulan dari usaha Bapak Ibu itu, ya. Jadi kalau secara lisan nanti KJPP tidak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Tapi kalau ada bentuknya laporan, ya, laporan tertulis, sederhana mungkin ya, kalau misalnya memang itu usaha rumah tangga misalnya ya, warung gitu, itu silakan buat mulai disusun laporannya, dibuatkan supaya nanti KJPP turun, ini loh penghasilan saya per bulan dari usaha warung misalnya, dari usaha laundry, dari usaha sembako misalnya, atau dari usaha apa ya, itu mangga silahkan mulai disusun kalau yang memang seperti itu. Tapi kalau kita memang yang perusahaannya sudah besar ya, atau secara profesional pasti sudah ada neraca keuangannya gitu kan, mangga disampaikan ke KJPP untuk nanti mendapatkan penilaian premium. Nah dari situ juga ada nanti yang dinamakan masa tunggu, ada juga biaya transaksi ya. Jadi biaya transaksi itu jika Bapak Ibu beli lagi nanti di tempat lain, pemerintah sudah menitipkan biaya BPHTB itu di situ, gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu beli lagi itu kan ada biaya BPHTB ya sebagai pembeli. Nah itu sudah dititipkan di situ. Kemudian juga ada insentif pajak gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kan kalau bertransaksi bukan dengan pemerintah itu kan ada PPH ya, ada PPH, BPHTB itu dibebaskan gitu kan, tidak dipungut gitu kan, itu insentifnya. Itu mungkin sementara kalau yang tentang kerugian fisik non fisik itu lebih detailnya itu kewenangan dari KJPP. Nanti silakan kalau turun lapang KJPP itu dipertanyakan sejelas-jelasnya ya. Tadi itu gambaran besarnya aja. Nah Bapak Ibu, setelah KJPP tadi turun lapang, mereka punya waktu 30 hari sampai dengan mengolah ya, dan akan menyampaikan hasilnya ke Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Nah ini lagi ya. Kemudian nanti kami setelah menerima hasil penilaian KJPP itu, kami akan mengundang kembali Bapak Ibu ya untuk melaksanakan musyawarah. Tapi sesuai dengan undang-undang, musyawarahnya musyawarah bentuk ganti kerugian. Bentuknya sesuai undang-undang yaitu uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, saham atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak ya. Tapi yang ditawarkan uang ya, yang ditawarkan uang, kecuali untuk tanah wakaf, tanah aset desa atau tanah pemerintah itu tanah pengganti nanti. Itu ya. Kenapa nilainya tidak dinegosiasikan? Selama ini kan banyak pertanyaan seperti itu. Karena besarannya sudah ada hasil KJPP yang bersifat tunggal bidang
standar SPI, standar penilaian Indonesia yang mereka pedomani itu akan mengeluarkan nilai, ya, nilainya bersifat tunggal final mengikat, ya. Jadi tidak bisa kami nanti tawar menawar harga, gitu ya. Bapak Ibu nanti lihat hasilnya, kemudian apakah komponennya sudah terpenuhi semua. Nilainya adalah nilai hasil penilaian KJPP, ya. Jadi kalaupun misalnya nanti ada yang keberatan terhadap besaran nilai, maka mekanismenya lanjut lagi dulu, ya, habis musyawarah. Kalau sepakat, kemudian nanti akan diberikan ganti kerugian, ya. Kami akan validasi, akan ajukan ke Elman untuk disiapkan uang pemberian ganti kerugiannya. Kurang lebih 17 hari, ya, walaupun di sana ketat banget dan biasanya untuk penelitian lebih dari 17 hari, tapi mudah-mudahan tidak lebih dari itu. Nah, itu kalau yang sepakat, itu akan kami siapkan. Setelah ada uang siap dari Elman, maka kami akan undang kembali Bapak Ibu untuk pemberian uang ganti kerugian dan pelepasan haknya, ya. Itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum setuju nih, uangnya masih belum sesuai, gitu ya. Nah, mekanismenya undang-undang itu 14 hari Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan keberatan ke pengadilan. Kenapa 14 hari? Karena itu sesuai dengan Perma, ya. Perma 2/2020 itu supaya nanti tahapannya hanya 2 tahap, PN dan Mahkamah Agung. Tapi kalau sudah lewat 14 hari mungkin nanti mekanismenya gugatan perdata biasa, ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan sih di sini, ya, di Kecamatan Kemang, terutama di Parakan Jaya, mudah-mudahan nilainya nanti sesuai, ya Bapak Ibu. Karena yang dinilai adalah harga pasar, ya, harga pasar plus kerugian non fisik. Mudah-mudahan itu sesuai dengan ekspektasi, walaupun kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi, ya Bapak Ibu. Tapi intinya tadi seperti disampaikan Pak Camat, nanti akan keluar harga yang wajar, penilaian yang wajar, yang layak, gitu ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan Bapak Ibu kalau masih banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Rose telah memaparkan mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang kemudian untuk pelaksanaannya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 untuk PP 39 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang _Ketua Kepala BPN RI Nomor 19 Tahun 2021. Jadi pengadaan tanah itu acuannya cuma di situ. Sementara untuk kalau Bapak dan Ibu keberatan terhadap nilai hasil penilaian daripada KJPP, silahkan diberi kesempatan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kasih, diberi kesempatan 14 hari kerja, ya, dari waktu musyawarah untuk mengajukan ke pengadilan keberatannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 yang sebelumnya Nomor 3 Tahun 2016. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi di sini kami tidak menakut-nakuti nih kalau tidak setuju ke pengadilan, bukan begitu. Jadi nanti kalau musyawarah, tolong kesempatannya dipergunakan, dibuka dulu, ditanyakan, dibaca, ditanyakan apa yang tidak sesuai. Nanti mendapat penjelasannya, misalnya kalau komponennya belum masuk, itu tadi
tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana, tolong disampaikan surat, misalnya luasnya hasil pengukuran kok tidak sesuai dengan yang ada di daftar nominatif gitu misalnya, atau bangunannya harusnya luasnya 100 kok cuma dicantumkan misalnya 50, atau misalnya ada pagar kok tidak dicantumkan, atau misalnya daknya, terasnya, itu semua dicantumkan dan akan didata, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh teman-teman dari Satgas B. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan. Untuk selanjutnya, tak kenal maka tak sayang ya. Dan itu dari awal kan sudah disampaikan baik oleh Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades, bahwa nanti akan ada yang mendaftar dan Bapak harus memberikan informasinya kepada orang yang tepat, yang benar-benar. Nah, di samping kanan saya atau samping kiri Bapak dan Ibu, ini sudah ada nih. Mangga Pak Dede berdiri, Ketua Satgas B. Nah, ini Pak Dede Kuswana dari BPN sebagai Ketua Satgas B. Kemudian di sampingnya Pak Giri, mangga berdiri. Pak Giri ini adalah Satgas A. Mohon maaf, Ketua Satgas A belum bisa hadir, tapi ini Pak Giri yang akan mengukur tanah Bapak dan Ibu. Metodenya canggih, tinggal Bapak tunjukkan batas tanahnya sebelah mana. Nanti Pak Giri akan mengeluarkan alat yang namanya KORS, RTK, Real Time Kinematic. Hasilnya langsung, tidak lama-lama. Asal ada sinyal, jangan terhalang. Ya Pak Giri ya? Oh. Mudah-mudahan pengolahannya cepat. Nah ini, jadi tunjukkan tanahnya di mana dan tujuan tetangga batas supaya tidak ribut, tidak repot, tidak pasea. Kalau tuh orang naon ribut. Nah ini Pak Giri, silakan duduk. Nanti Pak Giri akan memberitahukan waktunya kapan melalui RT atau RW ya Pak Giri ya, mengukur turun ke tanah Bapak dan Ibu. Kemudian di sampingnya ini dari Dinas Tanaman Pangan ya. Mangga Pak Herman berdiri sama Pak Hasmi. Nah, tolong nanti ditunjukkan tanah Bapak dan Ibu itu ada tanaman apa saja. Ya, nanti didata besarannya. Mereka udah profesional, udah tahu. Jadi besarannya, umurnya berapa udah tahu. Bahkan tanaman yang baru ditanam pun tahu ya Pak. Jadi yang dipot nggak dihitung ya Pak, nggak dihitung ya. Mangga duduk kembali. Nah ini ada Pak Bakwan Satgas B dari DPKPP Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Jadi bagian bangunan, nanti beliau yang akan menjadi koordinatornya dalam pengukuran bangunan. Tolong diinfokan ya. Misalnya ini Pak dari beton bertulang, tapi meskipun gitu sebenarnya Pak Bawan udah tahu ya Pak ya, sekilas usia bangunan gitu. Tapi akan diukur dan disampaikan karena yang harus di-invent dan inden tugasnya. Enggak Pak Bawan. Nanti juga ada Pak Muktarom, udah tahu ya Pak Muktarom sama Pak Sekdes. Nah itu juga pemberkasan, itu nanti ke Pak Muktarom sama Pak Sekdes ya, Pak Idrus. Nah itu Satgas B dan tugasnya yaitu tadi menginventaris dan identifikasi tadi KTP, kemudian alas hak, ada yang mengukur bangunan, menghitung tanaman. Ibu dan Bapak tinggal menunjukkan. Ada yang mau disampaikan Pak Deka? Oh sudah cukup. Dari pertanian barangkali? Dari DPKPP sudah cukup. Itu sudah perkenalannya. Kalau dana kemarin kita rapat, insya Allah Bu, sudah disiapkan dananya, anggaran untuk pembayaran. Tapi yang jelas datanya harus lengkap, komplit ya. Ya Pak Camat, itu. Nah, barangkali di ini Pak Rudi ada yang mau disampaikan dari BUJT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame nih tadi.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau hadir di sosialisasi ini. Semoga prosesnya bisa berjalan lancar ya. Nanti minta tolong dibantu Bapak Ibu selengkap-lengkapnya berkasnya. Jadi supaya prosesnya juga bisa cepat. Jadi kalau prosesnya cepat, pembayaran juga cepat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mira tadi, dananya sudah tersedia. Jadi pembayaran langsung oleh pemerintah melalui yang namanya Elma. Jadi cabang khusus di Kementerian Keuangan. Jadi langsung dari pemerintah Bapak Ibu, uangnya sudah tersedia. Jadi tugas kita saat ini adalah melakukan pemberkasan secepat-cepatnya. Lalu kami rencananya akan segera membangun jalan tol ini. Direncanakan kalau proses pembebasan lahan lancar, di bulan Juli kami sudah mulai proses pengadaan kontraktor dan konsultan. Jadi mungkin sekitar bulan Agustus atau September sudah konstruksi. Jadi mudah-mudahan kami juga berharap supaya ini bisa segera diselesaikan sehingga nanti dari jalan tol yang ada sekarang itu akan langsung terkoneksi dengan jalan tol yang ke arah Jakarta. Jadi kita kalau mau ke Jakarta nggak perlu lagi lewat Jagorawi, bisa langsung dari Bogor langsung ke Jakarta. Jadi mempercepat Bapak Ibu yang mau beraktivitas di Jakarta ataupun mau melakukan perdagangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Prinsipnya berkas segera siapkan, nanti teman-teman dari panitia PPN dan PPK Lahan akan segera membantu Bapak Ibu untuk memproses pengadaan lahannya dan memberikan haknya Bapak dan Ibu.